Halo terus me people, perkenalkan nama saya Favrikoni Ristiara Devi. Pada video pembelajar kali ini saya akan membahas paradoks produktivitas. Cara termudah untuk menjelaskan paradoks produktivitas adalah dengan mengatakan bahwa investasi dalam teknologi tidak sama dengan keuntungan yang diperoleh dalam produktivitas. Paradoks produktivitas atau dikenal sebagai paradoks Solow adalah wawasan bahwa meskipun investasi yang signifikan dalam teknologi informasi, belum ada peningkatan yang sesuai dalam pertumbuhan produktivitas. Fenomena ini dinamai menurut ekonom dan peraih Nobel Robert Solow yang mengamati bahwa sementara kemajuan teknologi telah signifikan dan tersebar luas, hal itu tidak menyebabkan peningkatan yang sesuai dalam produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Paradoks produktivitas pertama kali diketahui pada akhir 1980-an ketika TI melakukan lompatan besar ke depan. Putusnya hubungan antara pesatnya inovasi teknologi dan dampaknya yang terbatas pada pertumbuhan ekonomi merupakan inti dari paradoks produktivitas. Penyebab pasti dari paradoks tersebut tidak sepenuhnya dipahami. Namun, masalah pengukuran, insentif yang tidak selaras, dan kesulitan untuk sepenuhnya menyadari potensi manfaat teknologi adalah salah satu penyebab utama sakit kepala yang masih kita alami. Meskipun kita memiliki keahlian dan kecintaan yang sama terhadap teknologi. Teknologi dapat mempengaruhi produktivitas kerja secara positif dan negatif. Di satu sisi, teknologi dapat merampingkan tugas dan meningkatkan efisiensi, memungkinkan pekerja menyelesaikan tugas lebih cepat dan dengan sedikit usaha. Di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan gangguan seperti media sosial dan menyebabkan penundaan. Selain itu, jika kamu tidak menggunakan teknologi sebagaimana mestinya atau jika kamu tidak melatih tim kamu dengan benar, hal itu justru dapat menurunkan produktivitas. Ketika teknologi menjadi lebih terjalin dengan aspek sosial dan organisasi lainnya, fokusnya bergeser dari inovasi teknologi ke pandangan yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan interaksi faktor yang kompleks. Kemajuan teknologi saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan produktivitas. Faktor lain seperti investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusi memainkan peran penting dalam mewujudkan manfaat teknologi. Selain itu, cara produktivitas diukur telah dicermati dengan beberapa alasan bahwa tindakan tradisional tidak secara akurat mencerminkan dampak teknologi terhadap ekonomi. Misalnya, aspek layanan bisnis yang mengalami perombakan teknologi yang signifikan seringkali kurang terwakili dalam ukuran produktivitas oleh manajer. Sebagai kesimpulan, pemikiran paradoks produktivitas saat ini menekankan perlunya mengadopsi langkah-langkah produktivitas yang lebih bernuansa untuk memahami sepenuhnya dampak teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa cara untuk mengukur pengaruh teknologi baru terhadap produktivitas kerja. Yang pertama, pelacakan waktu. Mengukur jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas sebelum dan sesudah penerapan teknologi baru. Yang kedua, pengukuran output. Mengukur output dari suatu proses seperti jumlah prospek yang dihasilkan atau volume penjualan. Yang ketiga, survei kepuasan karyawan atau pelanggan. Menanyakan kepada karyawan dan pelanggan tentang pengalaman mereka dengan teknologi baru. Yang keempat, matriks kerja atau KPI.
Memeriksa matriks kinerja utama seperti book, waktu penyelesaian, atau kepuasan pelanggan dapat membantu menentukan dampak teknologi terhadap kualitas pekerjaan. Yang terakhir yaitu analisis biaya manfaat. Membandingkan biaya teknologi dengan manfaat yang diberikan dalam hal peningkatan produktivitas, matriks apapun yang kamu pilih, perlu diingat bahwa matriks ini harus dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk mengukur secara akurat dampak berkelanjutan dari teknologi baru terhadap produktivitas.